Tapi si Pandu sendiri tuh menurutku punya tes musik yang dia tuangkan di Zaf ini, friend. Apa yang Pandu banget di Zaf? Zaf adalah Pandu. Pandu adalah Zaf. Menjelaskan deh. Kembali lagi di Merapal Skena dengan saya Dabaska Dan saya Awo. Kali ini kita akan membahas hal-hal menarik seputar industri musik di bulan Maret. Kira-kira tuh apa di bulan Maret ini? Banyak banget yang menarik. Langsung aja kali ya, saksikan berikut ini. Yang pertama ada Cherry District. Mulai akhir Februari kemarin, Swasembada Karya mempersembahkan Cherry District Road to Cherry Pop. Event tersebut digelar mulai 27 Februari hingga 8 Maret 2026 di GIK UGM. Pada event tersebut dapat berbagai macam activation seperti record store, spinning session, merch store, dan masih banyak lagi. Nah, Bo, ini tuh salah satu kegiatan ngabuburit yang menarik kemarin menurut. Kamu gak kesana ya? Tidak, sayang sekali. Kebiasaan. Ada acara musik didatengin biar kita ada materi ya. Kan sibuk. Ngantor sekarang. Ngantor. Alias. Oke, balik ke Cherry District kemarin nih. Aku datang waktu hari pertama. Itu ketemu nih sama tokoh masyarakat setempat. Wah, siapa itu? Alias Bapak Farid. Bapak seni Indonesia. Bapak seni Indonesia. Bapak seni Yogyakarta. Yang menggambar dari Gunung Kidul itu. Wah. Seru banget tapi jujur. Kemarin sayangnya aku datang hari pertama malah. Karena belum lengkap menurutku. Banyak yang masih kosong-kosong, terutama di record store-nya. Iklan lewat tuh. Nah, tapi yang menarik juga buat aku, event bazar yang bertemakan musik tuh kalau nggak di festival masih jarang. Dan menurutku ini salah satu hal menarik yang mungkin teman-teman karena mau lebaran ya, ada tuh yang habis dapet THR mau belanjain di situ tuh banyak opsi. Kemarin aku lihat-lihat ada DVD, vinyl, merch band itu lengkap menurutku, banyak banget opsi dari band-band lokal Jogja sampai collab sama event sama clothing merch tertentu itu ada semua di situ cuy. Tapi penggunaan venue di GIK juga lumayan menarik ya. Menarik karena gedungnya juga baru mereka. Baru dan ada juga yang memang beberapa tapi ini konsepnya dulu tuh mereka ada beberapa spot yang pakai rigging gitu. Jadi kayak agak-agak industrial terus pakai bendera-benderanya juga keren sih menurutku. Tapi itu juga salah satu part of Cherry Pop karena itu akan ke sana. Jatuhnya kayak road event ya. Road event. Terus kegiatan menariknya banyak kok kayak spinning session. Jadi teman-teman yang mau buka puasa tuh nungguin sambil nunggu itu nonton spinning sessionnya. Itu seru banget. Terus juga ada acara dakwah. Jadi Islami kan, Ramadan ada acara dakwah bersama tokoh-tokoh musisi, itu seru banget. Siapa itu tokoh musisinya? Ya. Sorry agak lupa kurang ngulik. Coba ada beberapa. Banyak banget cuy soalnya. Banyak banget di sana. Agendanya sibuk lah pokoknya, agendanya sibuk. Ada jual buku juga. Ada tutorial CPNS di sana. Itu ada dari situ tuh. Tuh, dan ya aku harap banyak event ini ya record store lagi ya. Karena aku sendiri waktu itu THR belum turun, jadi masih nunggu tapi eventnya udah bubar dulu tuh. Jadi kalau ada lagi bakal sana. Kita bakal sana. Ya. Siapa tahu kita bakal bikin mini vlog di sana kan. Selanjutnya ada dari Perunggu yang pada bulan puasa kemarin Perunggu tampil di Masjid Jogokaryan. Terdapat acara tahunan yaitu Kampung Ramadan Yogyakarta. Membawakan sesi akustik, penonton diajak bernyanyi bersama. Namun ada berbagai respon negatif dari masyarakat karena membawakan event musik di halaman masjid. Waduh. Kita melihat sisi positifnya dulu. Tapi kamu termasuk musik haram tidak? Kalau jelek. Musik haram kalau jelek. Kalau jelek. Aku menganut sistem solihun yang mengatakan musik haram kalau jelek. Tapi gimana cuy? Sebenarnya menurutku dulu dari kacamata industri musik dulu kali ya. Itu jadi tontonan yang menarik juga karena
ciri khas dari penonton perunggu ketika 3 kali diputarkan adalah menggunakan baju-baju Muslim, Islam. terus diangkat, Yeah. berzikir, berdoa bersama. Itu jadi konsep yang menarik sebenarnya. Karena perunggu sendiri itu lirik-liriknya sangat apa ya? Agamis. Sangat religius, coy. Itu banyak doa-doa yang terapal sebenarnya di lagu-lagu perunggu. Tapi ya itu sih ada respon negatif aja ternyata. Karena di halaman masjidnya Jogokaryan itu gitu. Menurutmu gimana, Bo? Menurutku sebenarnya bagus sih, karena itu juga salah satu buat acara di masjid yang dimana membuat masjid itu ramai lagi. Oh, berarti ramai karena musik bukan karena sholat ya? Tapi setelah bermusik sholat. Harusnya gitu ya. Harusnya sholat. Gitu. Tarawih bersama tuh. itu harusnya seperti itu bakal lebih positif. Cuma menurutku hal yang perlu dievaluasi pertama adalah cowok sama cewek tidak dipisah. Karena di lingkungan yang cukup religius, cowok sama cewek itu dicampur, jadi itu yang jadi sorotan juga. Nah, itu jadi salah satu sorotan juga ketika dari audiens ngelihat kok cowok sama cewek tidak dipisah ya, padahal itu di event yang religi juga. Tapi kalau secara lagu itu masih jadi pro kontra ya kali ya, kalau misalkan itu haram atau tidak. Dan aku juga masih belum yakin kalau ngomong sebenarnya kalau di pelataran masjid itu nggak boleh ada event musik. Kenapa emang? Komennya kayak gitu, banyak yang menentang kenapa nggak boleh, itu karena di halaman masjid acaranya. Yang padahal kalau yang aku lihat secara awam tuh karena acara kampung Ramadan itu berburu takjil kan, banyak jualan terus. Iya benar. Aku sempat mampir sih. Nah itu karena sambil nunggu buka puasa dihibur juga gitu. Cuma ya mau dibilang bener juga nggak 100% bener, mau dibilang salah ya balik kepercayaan masing-masing sih menurutku. Tapi gimana menurutmu? Perunggu akustik menarik gak sih sebenarnya? Sebenarnya menarik karena lagu-lagu perunggu kan enak juga ya didengar pakai akustik ya. Karena ada juga berhasil mungkin ya yang pakai akustik, terus emang lagu-lagu yang cukup intimate itu tuh cocok karena antusias muda-mudi untuk nonton perunggu akustik itu cukup besar ya. Dilihat dari antusiasme di sosial media, dilihat keramaian itu ramai sekali. Tapi mohon masjid diramaikan jangan untuk event musik tapi untuk ibadah juga ya teman-teman ya. Terutama untuk perunggu juga mungkin banyak orang jadi alim karena mendengarkan lagu perunggu ya. Jadi story-story religius sambil mengingat yang kuasa. Ya itu dia teman-teman. Jadi perunggu juga bisa salah satu bukan mencerminkan, merapalkan hal-hal yang didoakan. Karena banyak impian-impian, refleksi hidup itu di lagu-lagu perunggu. Mungkin yang belum mendengarkan dan ngejudge kemarin bisa juga tuh dibaca aja. Ya setara opik lah. Ya. Banyak yang gak setuju tuh. Ya kalau religius agak menakutkan ya untuk dibaca. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menuju berita internasional, musisi asal Indonesia Rich Brian dikabarkan batal manggung pada turnya di Eropa. Tur tersebut merupakan bagian dari perjalanan album baru Where Is My Head yang sempat menjadikan Indonesia sebagai salah satu titik perhentiannya. Kabar yang beredar, tiket penjualan yang kurang mencapai target menjadi salah satu masalah utamanya. Nah, udah dibilangin malah milih Eropa daripada Jogja coy. Yang padahal kalau dia manggung di Nako pasti ketutup tuh tiketnya tuh. Penuh Nako. Sudirman yang ditutup tuh, jangan Sudirman. Satu Sudirman ditutup. Udah dibilangin di PJF aja cuy. Tur Eropa, tapi Asia tetap jalan mereka. Udah. Kan udah. Oh iya benar. Kita bahas benar. Yang di Indonesia juga. Cuma yang di Eropa kurang laku. Padahal kalau ngajak meramu ketutup sih. Ketutup ya. Jujur ketutup. Meramu yang menyelamatkan Rich Brian. Yoi. Asik tuh. Meramu kan M-nya menyelamatkan. The savior of Rich Brian Meramu itu sangat mungkin. Cuma album Where Is My Head tuh nggak semeledak lagu-lagu sebelumnya kalau menurutku. Karena backsound FYP kurang lewat tuh. Lagu Rich Brian yang terbaru menurutku. Atau mungkin FYP ku yang kurang, cuma kurang terlihat aja kalau menurutku. Menurutmu gimana, Pak?
Kalau aku sendiri masih stuck di album yang apa sih, The Sailor. The Sailor. Sebelumnya ya, The Sailor atau apa sih? Bener nggak? The Sailor. Ya kalau salah, itulah ya. kalau salah bisa dibenerin ya. Kita yang kurang riset kalau salah. Cuma lagu-lagu lama aku masih dengerinnya sih. Kayak Cold, terus Dead Stick terlalu lama. Kita masih SMP itu mah. Cuma Rich Brian ya, salah satu musisi yang apa ya, karirnya cukup bagus. Tapi entah kenapa ya di Eropa lagi kurang naik kali ya. Masih ketutup. Kalau rapper internasional tuh malah kemarin sempet tuh rame Bad Bunny. Iya. Tuh cuma semangat lagi lah ya. Brian semangat lagi. Kita doakan dari sini semoga karir di Eropa naik lagi ya. Semangat tuh. Semangat. Tahu tuh sama doa kita. Nonton kak dia nonton. Dia baik orangnya, mau nonton dia mah. Selanjutnya sempat ramai di media sosial, Isyana Sarasvati disebut sebagai seorang satanis. Hal tersebut dikarenakan memperlihatkan simbol satanisme di album barunya. Bermula dari bab terakhir pada album Electico yang bertajuk Abadi. Pada video klipnya menampilkan mata satu. Pada platform sosial media X banyak spekulasi muncul terkait tudingan tersebut. Sebenarnya udah mulai ramai dari Februari, cuma media-media mulai ngangkat karena di Twitter tuh ramai. Orang Isyana Sarasvati dituding sebagai satanisme. Tapi keren sih, misal bisa membawa masyarakat menuduh sebagai satanis sih. Seperti kasusnya Hindia waktu itu ya. Semua orang berspekulasi bahwa, tapi banyak juga ya musisi-musisi yang akhirnya dituduh sebagai seorang satanis. Entah itu benar atau enggak, cuma itu sebagai apa ya, marketing yang berhasil menurutku. Karena ini album baru cuy. Jadinya seperti laris. Fish ya. Hindaya. Hindaya. Itu sempat ramai dikira satanis. Tapi pergerakan Isyana Sarasvati yang dari lagu-lagu awal kita kenal waktu SMP kali ya. Itu yang lagu ngepop banget, mellow, sekarang ke progressive rock. Gitu kan. Itu apa ya, pergerakan yang cukup jauh menurutku. Menurutku gimana, Bo? Seorang Isyana Sarasvati yang sekarang? Wah, menurutku enggak sih, karena Isyana Sarasvati itu takut hantu. Takut hantu ya. Masa satanis takut hantu? Satanis takut hantu. Namanya siapa tuh? Harus ditemenin. Nah, tapi cuma simbol-simbol tertentu kadang emang apa ya, ada aja yang cocok logi, entah itu emang sengaja atau enggak gitu kan. Tapi gimana, meramu bakal jadi seorang satanis nggak? Ya kalau mau dituduh sebagai satanis juga nggak apa-apa sih, asalkan bandku rame aja. Rame ya. Klarifikasi mah terakhiran, yang penting rame dulu. Meramu satanis kok. Ingin rame dulu ya. Lawannya ormas nanti, infonya aja tuh. Serem, takut. Kayak ini juga di blacklist di beberapa kota tuh, karena isu satanis. Ya semoga Isyana bukan seorang satanis lah ya. Ya semoga juga masyarakat lebih berwawasan lah. Oh berarti masyarakat Indonesia banyak yang kurang berwawasan dong? Enggak, maksudnya apa? Menurutmu masyarakat SDM rendah itu? Enggak. Kacau. Lebih bisa memilih lah. Memilih? Berarti enggak. Ayolah, ini juga acaramu Sal. Ya itu pendapat banyak orang lah ya. Orang-orang berhak untuk berpendapat bahwa musisi ini satanis, musisi ini enggak, menurut kita juga enggak. Itu pendapat masing-masing lah. Kalau menurutku itu part of art kayak yang Hindia kemarin. Itu part of art penampilan aja. Tapi memang agak kontroversi aja lah ya. Apa yang disuguhkan dengan pola masyarakat yang seperti ini. Tapi apa tanggapanmu ketika Isyana Sarasvati ternyata bener-bener satanis? Bener-bener satanis. Dia tiap malam minum darah ayam gitu misalnya. Darah anak kecil. Kacau sih. Nggak bisa berkata-kata kok. Bisa berkata-kata ya? Itu terlalu ekstrim. Ternyata Isyana Sarasvati sudah berumur 300 tahun gitu. Hampir dia. Hampir ya, Dracula dia. Mau digigit. Pada 10 tahun lalu, tepatnya 5 Maret 2016, rilis sebuah lagu yang dibuat oleh para YouTuber, yaitu Ganteng-Ganteng Swag aka GGS, Reza Octavian, Skinny Indonesian 24, Young Lex, Kemal Palevi, dan Daikal menjadi sosok di balik lagu tersebut. Pro dan kontra muncul sebagai bentuk apresiasi maupun kritik pada waktu itu.
10 tahun silam lagu tersebut masih sering terdengar dan relevan pada berbagai event musik, terutama setlist pada DJ. Oke, Wo. Ganteng-ganteng swag. Skinny Indonesia, Young Lex. Reza Arab Octavian. Tapi Reza Arab masih sering membawakan kok. Masih sering. Circle-circle-nya di setlist udah identik banget ya. Kalau misalkan intro itu terdengar, orang-orang udah siap tuh. Langsung menggaungkan nama Reza Arab Octavian. Tapi GGS jujur dulu sempet emes sih, kayak wah keren. Pada masa itu ya. Kita masih SMP cuy. Tapi sekarang masih keren. Emang menurutmu gak keren sih? Keren banget, gila. Rapsronot cuy. Respect. Rapsronot. Aku sangat-sangat apa ya, pada waktu itu emes, bener-bener emes. Kayak lagu apa ini pada masa itu ya. Kan dulu waktu SMP aku apa ya, cukup nerd kali ya. Cuma diem di rumah, suka nonton YouTube. Ini era-era YouTuber generasi awal. Terus mereka bikin lagu itu apa ya, salah satu keren nih. Sama ini apa, video klipnya kan itu penuh dengan cewek hot. Nah itu waktu itu aku pertama kali, salah satu waktu aku awal-awal nonton itu kan di rumah tuh. Ngaceng. Enggak dong. Terus wah kacau. Terus mamaku lihat cuy, dikira nonton video bokep. Apa itu, nonton apa itu? Terus kalian nonton bareng? Jujur mamaku nonton dilihatin itu beneran video bokep atau bukan tuh. Itu pada waktu itulah ya. Cuma apa ya, tapi pada waktu itu katanya kamu sempat beli kaos Yoks yang setengah hitam setengah putih itu. Setengah hitam setengah merah, yang panjangnya sampai lutut itu. Tapi sempat digoreng ya. Sempat digoreng, kacau. Sempat mahal banget harga kaos Yoks. Kelihatan banget tuh anak nakal kalau pakai itu. Tapi kamu sempat beli katanya, Wo. Tidak terpakai. Tidak terpakai, ternyata sempat beli. Yang sampingnya ada resletingnya itu. Tapi sempat ngetren ya. Ngetren. Jujur ngetren. Tapi sampai sekarang udah nggak ada, terus ganti ini Persona. Brandnya Young Lex. Ganti jadi Persona. Tapi itu ini aku sempat denger waktu proses produksinya itu cukup absurd. Karena Arab itu diajakinnya dadakan. Terus si Dikal itu awalnya cuma jadi kru. Tapi waktu mau mulai take terus kayak ayo ikut aja gitu. Terus kejadian lah 6 personilnya, dan itu latar belakangnya kan beda semua. Yang Reza Arab itu gaming pada waktu itu, terus Skinny Innocent 24 ya konten kreator aja, yang Lex sama Dikal emang musisi, dan Kemal Palevi komedian. Absurd banget sih sebenarnya formasinya. Cuma jadi satu lagu yang sampai sekarang tuh masih orang tuh tahu ketika intronya dimulai harus ngomong apa. Tapi gitu, waktu GGS ini si Reza Arab sudah selesai dari YouTube belum ya? Belum masih ya, jauh ya. Jauh. Dia belum klarifikasi dan dihina oleh Eric Olim ya. itu zaman segitu. Oh iya, Gonge ini ya berseteru dengan Eric Olim sampai nonaktifkan akun YouTube, kena mental lah pokoknya. Tapi GGS sendiri apa ya? Terutama ini liriknya, partnya Kemal Palevi ternyata masih relevan sampai sekarang. Pejabat negara. Sukanya bikin huru-hara. Emang iya? Emang ada kenalan anak pejabat negara yang seperti itu kamu? Banyak. Tapi ternyata GGS itu udah 10 tahun yang lalu cuy. Terasa baru kemarin menurutku. Enggak sih, udah lama sih. Udah lama ya? Ya di Batak. Jujur udah lama sih. Udah lama ya, cuma ternyata masih relevan aja gitu. Dari yang partnya jovial YouTube lebih dari TV, akhirnya apa ya, konsep TV sekarang masuk ke YouTube semua ternyata. Iya benar. Sekarang emang bener-bener YouTube lebih dari TV sih. YouTube lebih dari TV, kacau. Program-program di TV juga, Vindes terutama itu sangat mengadaptasi reality show TV menurutku. Tapi ternyata bisa jalan sendiri gitu. Tapi ya mau kasihan sama owner TV, mereka udah kaya. Sampai sekarang tetap kaya. Jadi ya udahlah ya. Sukses lah. Nah, Bu, selanjutnya Bu, pada bulan Maret dan di tanggal yang sama ya. Kemarin aku baca ada 2 musisi Bu, yang telah berpulang lebih dulu ya. Ada basis dari God Bless, Ahmad Albar menutup usia pada 7 Maret, dan juga Vidi Aldiano yang sudah menutup usia pada usia yang ke-35 tahun. Kami turut berduka cita. Sangat berduka cita dan sangat terkejut lah ya. Iya. Vidi Aldiano juga sakit sudah cukup lama dan mencoba survive. Respect lah. Basis God Bless tuh
Aku juga denger dari ya musisi lama ya, kita denger dari Musisi kecil lah sangat ya. lama. Mungkin kakek kita sih. Kayak kita ya, itu Era kayak kakek kita, kita. bro. Bapak aja masih kecil tuh waktu Mm-mm. itu tuh. Tapi ya sangat sangat sedih biasanya kita tetap ada yang kita bacakan meninggal dunia, dan bulan ini 2 tuh sangat-sangat mengetuk hati kita. Ya. Dan terima kasih sudah dari God Bless sudah mewarnai Industri musik musik ya. di Indonesia. Dan Vidi Aldiano juga beberapa tahun terakhir juga sempat viral karena sebagai host podcast bersama Deddy Corbuzier. Yeah. Yang sampai ini momen yang berkesan tuh, dia sampai tidak mau dilabelin dirinya sebagai komedian. Maunya sebagai musisi. Dan malah waktu kecil aku taunya dia bener-bener pure musisi. Ternyata di entertain sangat menarik, seiring berjalannya waktu gitu. Ya, doakan terbaik lah, semoga diterima di sisinya. Amin. Amin. Selanjutnya melalui postingan Instagramnya, Sambada, vokalis Koldiak mengumumkan akan merintis karir solonya. Nah, kamu sendiri dengerin Koldiak nggak, Bu? Aku jujur kalau Koldiak tuh susah bedain sih antara Koldiak sama Juicy Luisi. Kadang suka kebalik-balik lagu mereka. Lagunya mana. Tapi aku dengerin Koldiak itu malah salah satu intimate konser yang pertama kali aku tonton. Koldiak waktu itu di Eskala Yogyakarta. Terus mereka intimate. Aku nonton itu pertama kali dengerin Koldiak sama intimate juga. Itu Koldiak belum terlalu banyak yang tahu. Tapi 1 tahun setelahnya perjalanannya itu nggak hampir juga, tapi banyak banget konser musik di Jogja yang line up-nya masukin Koldiak. Malah 2 tahun terakhir itu udah mulai nggak kedengeran. Tapi Koldiak itu yang mereka sering buat konten di TikTok itu ya kalau nggak salah. Mereka sering aktif di TikTok juga karena album pertama tuh menurutku cukup bagus dan meledak. Tapi di album kedua sebenarnya promosinya udah cukup bagus. Tapi entah kenapa ya aku jadi kurang dengerin dan jarang ke Jogja lagi setelah mereka rilis album berikutnya. Padahal promosinya di sosial media menurutku cukup bagus. Nah itu teman-teman, misal kalian sebagai musisi dan memiliki rilisan yang bagus, mungkin bisa dipertimbangkan untuk gencar-gencar di sosial media. Itu keputusan yang bodoh. Anda sendiri kapan mulai promosi di sosial media? Ntar nunggu waktunya. Itu jawaban 2 tahun lalu guys. Aku udah tanya kayak gitu. Meramu tidak pernah aktif di sosial media sangat disayangkan menurutku. Selanjutnya pada bulan Maret, Zaf baru saja merilis single yang bertajuk Meja Hari Ini. Nah aku kurang dengerin Zaf. Kali ini kamu yang ceritain aku. Jadi Zaf itu adalah project dari Pandu Fastoni setelah meninggalkan The Adams. Iya Yus. Nah itu. Tanya kru tuh fun fact-nya. Tapi si Pandu sendiri tuh menurutku punya tes musik yang dia tuangkan di Zaf ini, friend. Apa yang Pandu banget di Zaf? Zaf adalah Pandu. Pandu adalah Zaf. Menjelaskan deh. Nah, mari mendengarkan Zaf. Apa kamu rekomendasiin satu lagu Zaf ke aku apa? Tonight. Tapi kamu udah dengerin yang Meja Hari Ini? Sudah dong. Apa yang membuat Meja Hari Ini spesial? Yang membuat Meja Hari Ini spesial, aku suka di ini sih, musiknya. Kenapa musiknya? Musiknya itu Pandu banget. Dan Pandu is Zaf. Pandu is Zaf. Pandu. Enggak, maksudnya pertama kali denger, wah ini Pandu sih. Gitu. Oh, ini yang Pandu banget ya di lagu ini ya. Cuma Pandu tuh ternyata banyak project musik yang nggak dilanjut ya. Contohnya? Kayak Bara Suara kan awalnya mau Pandu. Tahu nggak Pandu gitu? Tapi nggak jadi karena Pandu sering telat kata si Iga Mas Ardi. Iya biasa. Rockstar datang terlambat. Pantas. Rockstar. The Kick bersama Fight Club YK mengadakan event boxing pada 27 Maret 2026. Para personil menantang masyarakat yang berbaku hantam di atas ring bersama mereka. Musisi mulai merambah ke boxing kok. Karena sekarang kan olahraga baku hantam lagi tinggi-tingginya juga ya di sosial media di Indonesia. Mulai dari Beyond Combat, HSS itu banyak banget sekarang dikit-dikit sosial media mending pukul-pukulan aja nih di Beyond atau di event boxing mana itu sekarang lagi tren tuh call out-an. Sekarang The Kick call out masyarakat.
Tapi buat si JW sendiri ya menikmati sih, alias dia lebih memilih mancing ternyata. Mancing. Dia bilang kayak gini capek, mending mancing. Mending mancing nggak capek sih jujur, dipukul-pukul nantang masyarakat. Berani. Cuma mungkin itu terobosan buat musisi lain ya yang di head comment capek, karyanya diinjak-injak tuh, siapa tahu. Mau nantangin boxing tuh ngomong lagi rame. Dan mungkin The Kick mau share pengalamannya di sini. Siapa tahu besok gimana rasanya bertinju di atas ring. Siapa tahu. Cuma menurutmu kalau musisi nih kita bikin ibaratkan ada event boxing khusus musisi, siapa yang mau diadu? Aku pengen ngadu siapa ya? Ariel Peter Pan, Ariel Noah, sama Ahmad Dhani. Seru sih. Kamu pegang siapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Soalnya tapi Ariel Peter Pan Ariel Noah, sorry. Ariel Noah ini bodinya bagus coy. Ariel Ahmad Dhani backingannya bagus. Oh iya bener. Nah, kamu pilih Ahmad Dhani ya? Kalau kamu siapa Sa? Kalau aku mungkin ini ya, Farid Steffi lawan Pandu Wastoni. Cocok kurus sama kurus, berat badannya cocok tuh. Lebih banyak ini trash talknya daripada mukulnya kayaknya tuh. Dikasih sabda-sabda gitu. Tapi seru sih kayak kemarin aku belum bisa datang karena masih musim-musim lebaran lah ya, belum balik ke sini. Terus lihat di klip sosial medianya berantemnya profesional. Alias ngomong-ngomong nih, di bulan Maret tuh banyak hal, ya tadi lah banyak hal menarik yang udah kita bahas lah ya. Tapi ada salah satu apa ya yang mengganggu aku. Apa itu Sa? Banyak event musik yang gagal, yang dibatalkan. Tapi sebenarnya itu tuh sering terjadi lah ya. Tapi jangan dinormalisasi menurutku. Benar. Nah, salah satu apa ya? Dua event yang aku highlight itu ada event kampus, sama salah satunya itu event kampus juga bukan ya? Bukan lah ya, sama emang promotor. Tapi kenapa ya malah banyak yang spekulasi juga bahwa jualan tiket emang sengaja nanti dibatalin, emang cuma cari cuan gitu. Itu apa ya konspirasinya? Cuma di belakang itu pasti punya alasan tersendiri. Dan pasti menurutku alasan finansial tuh salah satu yang alasan terbesar ya. Karena daripada eventnya nanti dia banyak utang, mending dibatalin sekalian. Tapi ada juga event yang udah jalan ternyata vendor nggak dibayar, kru nggak dibayar, itu ada aja tuh. Kasian sih sebenarnya. Kasian cuy. Mau disebut. Jangan dong. Tapi ini sih event kampus kok. Yang ternyata banyak yang batal juga gitu. Tapi menurutmu gimana? Anak kampus event gitu. Sebenarnya sah-sah aja sih. Sah-sah aja kalau punya knowledge yang bagus. Benar. Dan mungkin juga jangan gerak sendiri. Mungkin alumninya ada yang pernah bikin event juga. Benar. Atau punya kenalan di luar kampus, itu diajak ngobrol. Karena event kampus itu pasti line up-nya kurang matang menurutku. Karena nurutin ego ketua panitianya tuh pasti biasanya. Kebanyakan seperti itu. Karena dia pengen nonton gratis dan ketemu langsung musisinya. Akhirnya milih line up itu tanpa dipikir secara finansial gitu. Itu sih. Dan apa ya, event kampus tuh line up-nya kebanyakan emang kurang variatif menurutku. Karena ngambil, menurutku misalkan nih name it lah tahun ini perunggu udah berapa tuh di event kampus. Udah banyak banget. Jadi kurang variatif. Nadine Amiza 1 tahun terakhir tuh pasti ada salah satu mungkin yang. Tapi sebenarnya kalau kurang variatif tuh iya sah-sah aja sih. Soalnya kan ngejar masa mereka. Tapi ada yang tabrakan jadinya. Misal 1 bulan perunggu lagi. Itu malah jadi resiko, kurang dipertimbangkan menurutku di situ. Sama ini sih, ada event kampus yang bagus tuh tetap ada. Kalau aku mention ada dua event dan itu satu kampus yang sama kebetulan. Yang pertama adalah Stereo. Itu dia line up-nya tuh menurutku sangat fresh terus tiap tahunnya. Jadi nggak yang sama, terus bawa musisi yang jarang ke Jogja juga. Jadi itu warna baru ketika orang-orang mau milih Stereo sebagai event mereka itu nggak ada di event-event lainnya. Tapi
Kampus kita gimana sih? Kampus kita ada event musik aja nggak media partner. Ya itu evaluasi lah. Tapi satu juga event dari UPN juga itu ISP. Oh iya benar Itu benar menurutku benar. salah satu event yang rapi banget. Rapi sih mereka ya. Rapi banget dari segi line up. Kemarin aku juga nonton, meriah dengan segala konsepnya. Dan tiketnya cepet banget laku cuy. Tahun kemarin tuh yang bawa Hindia sama Fish, dan akhirnya Hindia sering dibawa, salah satunya menurutku mereka. Nah, Akhirnya Hindia ya mungkin udah ada promotor-promotor lain yang merencanakan, tapi mereka ambil di awal banget. Terus di tahun ini mereka ambil lomba sihir, terus Reality Club, Perunggu, Biru Baru. Itu kan apa ya? Biru Baru lagi naik. Iya, Reality Club benar. sama Perunggu ngambil, sama lomba sihir ngambil masa tuh, strategi ramu line up-nya bagus. Kalau menurutmu event-event lokal apa, Bu, yang menarik perhatian kamu? Selain Cari Pop lah ya, kalau Cari Pop pasti tuh. Selain Cari Pop apa, Bu? event Ramadan kemarin menarik sih. Event Islam. Kayak ngulik tuh udah kita bahas. Ini yang sempat kita datengin juga dulu, Fit Fest, yang waktu itu ada Efek Rumah Kaca sama The Adams. Oh, Tahun ini- tapi itu yang kapan ya, Sa? Itu sebelum kita KKN. Itu Emang ada tuh. jarang sih sebenarnya Efek Rumah Kaca kalau ke Jogja pasti laku sih. Tapi waktu itu sepi. Nah, Tapi balik lagi, Bu, ke event batal. Itu cukup meresahkan menurutku, karena itu jadi trust issue ke masyarakat. Kalau misalkan emang ada promotor baru yang mau masuk industri. iya benar. Jadi mereka mau masuk, udah trust issue sama event yang batal-batal terus. Akhirnya masyarakat juga ragu mau beli tiket kan, karena nama baru. Iya benar. Takutnya benar. gagal. Jadi Kesalahan satu orang jadi semua Dampak ke orang semua. yang disalahin. ya lain kali tolonglah, kalau mau bikin event emang udah di prepare dari segi budget. Kalau Iya. jalan pun karyawannya dibayar, vendor dibayar. Jangan kabur ya. Jangan kabur ya. Jangan banyak alasan ini itu ya. Jadi pelajaran untuk teman-teman mahasiswa ataupun IO di luar sana. Jadi kalau mau bikin event musik, jangan iseng, jangan ego. Benar. Disiapkan, karena yang rugi nggak cuma penonton, tim, vendor, ataupun musisi juga. Iga Mas Ardi Iya sempat benar speak up. benar. Karena eventnya dia yang di Jogja kemarin batal. Harusnya tuh tanggal 31 ya, tanggal 31 besok. Tapi ternyata batal kemarin, tanggal 31 kemarin kalau upload ini. Tapi malah batal. Itu sangat disayangkan. Tapi, Bu, kalau misalkan nih kamu punya kesempatan buat bikin event musik, line up-nya siapa aja? Meramu. Kamu tuh opener. Tetap Meramu opener. Opener pertama. Meramu opener. 6 ya kan 3 sore 3 malam tuh biasanya. 3 sore 3 malam. Meramu ntar setelah Meramu ada Sal Priadi. Sal Priadi. Kedua. Cocok. Sal Priadi kedua untuk memancing masyarakat. Nah, Oh ini biar nanti penontonnya pada datang. datang. Berarti Meramu nggak ada yang nonton nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan setelah itu saya sibuk. Saya sibuk ini menyelenggarakan acara. Oh kamu yang buat ya, main dulu ya. Oke lanjut. Setelah Jadi mau pada maghrib nih. mau pada maghrib. Jadi matahari terbenam pas musik ini. Oh, setelah Sal Priadi aku mau ada Swelo oke sih. Swelo. Menemani matahari terbenam. Bener. Terus habis itu? Nah itu Dead Squad. Habis isya, habis maghriban Dead Squad. Langsung Dead Squad. Kacau. Terus Burger Kill Ditutup dengan ditutup 420. 420. Kalau kamu gimana, Sa? Kalau aku, kalau yang pertama, aku opener, aku pengen musisi lokal. Wah, Skandal. skandal. Oke Pertama sih. Skandal, karena biar warga-wargi Jogja merapat dulu di sore hari. Habis Skandal Meramu main, Oh, asik. biar ada yang nonton. Oh, bener. Karena kan ya tes musik Skandal, terus Meramu kan mirip-mirip jadi penontonnya. Habis nonton Skandal, wah musisi siapa ini, keren Wah. sekali. Tak bantu. Makasih, Sa. Nah, menemani matahari terbenam, aku pengen ada Perunggu. Wah, asik. Jadi habis Meramu, Perunggu. Jadi orang yang mau habis nonton Skandal, nunggu Perunggu, nonton Meramu semua. Yoi. Itu. Ini ya, apa booking tempat ya? Booking tempat, walaupun pada duduk semua waktu nonton Meramu. Nggak apa-apa. Yang penting ada yang nonton. Siapa tahu waktu dengerin lagunya kan, wah Heeh. keren sekali musisi ini. Terus habis pada maghrib nih. Habis pada maghrib aku pengen yang tampil. Karena kan ini udah momen peak ya. Reality Club.
Asik, selalu. Wajib Reality Club. Reality Club It's Me itu wajib ada. Reality Club selalu didengungkan ya di sini ya. Didengungkan. Mungkin Fathia Izzati mau mampir. Saya sangat amat senang kalau mau mampir ke sini. Tapi misal kamu ini mau wawancara Fathia Izzati. Nggak tidur cuy. Nggak tidur ya? Malaman nggak tidur cuy. Apa kabar? Star Trek. Gitu. Aku mungkin ketemu si siapapun kayaknya nggak bakal Star Trek, tapi kalau Reality Club bakal tuh. Kayaknya bakal cuy. Jadi kalau sekarang kayaknya belum siap ya. Terus lanjut. Yang kelima berarti. Habis Reality Club ya. Nasi Dariah cuy. Nasi Dariah XOP. Cocok, rame. Karena kita harus tetap mengingat, kan tadi ada evaluasi tuh. Musik itu haram. Nah, kita masukkan OP di situ. Nah, sebagai penutup Aloy. Kita DJ-an after party. Habis kita berdoa, kita maksiat gitu. Aloy cuy, Aloy. Langsung. Waduh. Jadi kalian tim siapa cuy? Tim AO dengan line up ditutup Dead Squad Burger Kill langsung 420 atau tim OP ya. Kalian pilih di kolom komentar. Nah itu apa ya? Hiruk pikuk di bulan Maret ternyata sibuk juga ya. Yoi. Selain event Ramadan, terus apa ya? Banyak sekali momen-momen unik, rilisan-rilisan. Ada yang dikira satanis, ada yang dihujat karena musik haram. Ternyata cukup sibuk ya bulan Maret ini. Cukup sibuk di bulan Maret. Apa ya yang paling berkesan selama Lebaran kemarin? Di industri musik. Enggak, bebas. Personal pun enggak apa-apa. Oh, yang paling berkesan di Lebaran kemarin adalah mental saya kena ya, friend. Karena setiap bertemu saudara ditanyain, gimana skripsinya? Tai. Lulus kapan? Sabar banget saudara. Tahun kemarin aku sudah menghindari ditanyain lulus kapan, karena sebelum Lebaran aku udah lulus. Asik. Nah, tahun ini aku menghindari kapan kerja karena aku udah bekerja. Cuma tidak selamat dari pertanyaan kapan nikah. Aduh. Itu 3 pertanyaan yang tolonglah, karena kita kena mental kalau ditanyain. Apalagi indis ekonomi dan perang yang ada, kita kerja dulu lah. Tuh. Itu dia merapal Maret atau merapal skena pada episode kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus program-program kami di YouTube channel JVMG Network. Saya Dabaska. Dan saya Awo. Pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Sampai jumpa.